warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Uci Krisanti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, jurusan Biologi LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan nomor peserta 20.02.904410 dengan NIM A942230106. Pada kesempatan kali ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran biologi di kelas 12 SMAN 8 Bengkulu Selatan guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Perhatikan ya, ada 2 hari, ya kan? Hari atau 3 bulan lamanya. Bisa dari biji 1, bisa ada daun, ada kecambang, kemudian ada batang, ada akar, ada bunga. Jadi kita akan memulai di sini. Sebelum kita melakukan pelajaran berikutnya atau memasuki materi, Ibu mau melakukan pretest dulu. Jadi di sini itu soalnya Ibu kasih kertas, nanti dikerjakan langsung dikumpul ya. Kita tidak punya banyak waktu, langsung dikerjakan, dikasih nama, kerjakan, selesai langsung kumpul ke ini, ke meja depan.
Normal light, tahu apa normal light? Cahaya yang normal. Apa itu tadi? Yang pertama, kasus pertama yaitu jelas kecambahan. Oke. Yang kedua cabe. Jadi ya apa yang bisa kalian simpulkan dari video yang Ibu tayangkan tadi? Ayo. Yang pertama, kasus pertama berkecambahan pada oke. Apa itu namanya? Pertumbuhan pada proses pertumbuhan pada toge, kecambahan toge. Yang kedua, kasus kedua yaitu tanaman cabai. Apa permasalahan yang kita lihat dari tayangan video tadi? Perbedaan warna daun. Ada yang hijau pekat dan ada yang pucat. Nah, kira-kira permasalahannya itu apa yang menyebabkan perbedaan daun tadi? Ada kebutuhan ya, satu pertama dia tidak sama dapat perlakuannya, yaitu cahaya matahari. Yang jelasnya yang satu yang hijau pekat itu tadi dia cukup dapat nutrisi. Yang pertama yaitu cahaya matahari, yaitu dia bisa melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nanti Ibu kasih materi, jadi di sini boleh pakai HP, pakai YouTube, link apa materinya Ibu kasih nanti, pakai buku, boleh. Jadi nanti bagikan KKPD. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Ayo duduk per kelompok seperti kelompok yang sudah kita bagi tadi. Ayo.
Bang Mengajar dan LKPD yang dibagikan kelompok masing-masing 1 dapat. LKPD-nya dikerjakan menurut kelompoknya masing-masing yang sudah kita tentukan tadi ya. Silakan dikerjakan, tulis nama kelompoknya. Yang misalnya kurang jelas atau kurang paham boleh ditanyakan ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi yang ini khusus kelompok 1, kelompok 1 ini. Diisi dulu 1 sampai 4-nya, kemudian yang diprioritaskan yang nomor 3. Karena yang dipresentasikan nanti yang untuk kelompok kamu. Faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan? Ada faktor internal dan eksternal ya, seperti yang ibu jelaskan tadi. Ada internal iya. Volume air itu mempengaruhi tanaman pada singkong. Misalnya musim hujan, apakah ada perbedaan dengan musim panas pertumbuhan singkong? Jadi di situ berapa besar pengaruh air pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan si singkong. Selesai? Oke, langsung kalau kita sudah selesai. Yang pertama kali presentasikan siapa? Kelompok 1. Ya, langsung aja kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang akan dibacakan oleh Rangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor internal, intraseluler, ekstraseluler. Faktor eksternal, air sebagai komponen sel. Suhu pada umumnya tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuhan. Oksigen dibutuhkan untuk respiransi aerob. pH, nilai pH yang dimaksud adalah tanah. Baiklah, itu tadi adalah hasil diskusi kami. Jika ada yang kurang jelas, kami silakan untuk bertanya. Ayo. Boleh bertanya, boleh dikasih masukan ya. Izin moderator, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa fungsi hormon luka atau asam traumatik? Ya, yang lain masih ada lagi?
kelompok yang lain. Coba. Sudah belum? Sudah dicatat tadi? Tandanya? Sudah. Ya, yang lain? Sudah? Ya, dicoba dijawab dulu aja sini. Kedua, pertanyaan dari kelompok 2. Apa fungsi asam traumalin atau luka? Hormon ini berfungsi merangsang pembelahan sel pada bagian jaringan tumbuhan yang terluka sehingga jaringan yang rusak akan diganti dengan jaringan yang baru. Oke. Bisa diterima? Bisa. Ya, baiklah. Silakan. Baiklah, bila tidak ada pertanyaan, kami akan mengakhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya itu kelompok 2. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 ingin menjabarkan tentang diskusi kami soal perbedaan pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder sebagai berikut yang akan kami jabarkan di sebelah sana. Perbedaan pertumbuhan primer dan moderator, apa perbedaan antara duduk akar ziggotil dan monokotil? Apa perbedaan akar ziggotil dan monokotil? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang akan dijawab oleh rekan kami. Pada bintang kami persilakan. Untuk kelompok 1, perbedaan antara tudung akar dikotil dan monokotil sebagai berikut. 1. Pada tudung akar dikotil, antara ujung akar dengan kalitra tidak terdapat batas yang jelas dan tidak memiliki titik tumbuh pada kalitra tersebut. 2. Pada tudung akar monokotil, antara ujung akar dan kalitra terdapat batas yang jelas atau nyata dan mempunyai titik tumbuh tersendiri yang disebut kalitrogen. 3. Sel-sel kalitra yang dekat dengan ujung akar mengandung butir-butir tepung yang disebut kolumella. Oke, pertanyaan siapa tadi? Ya, bagaimana Cindy? Bila kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertumbuhan primer pada batang meliputi daerah pertumbuhan atau titik tumbuh, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut teori histogen, titik tumbuh terdiri atas 3 lapisan, yaitu 1. Lapisan luar pembentuk epidermis disebut dermatogen. 2. Lapisan tengah pembentuk korteks disebut cerebellum. Yang ketiga, bagian tengah pembentuk sel disebut sklerom. Bagaimana kelompok 3? Jelas, ya. Terus masih ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 2? Ya, bagaimana dengan presentasi kelompok 2? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, jelas. Silakan ditutup dulu kelompoknya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akan menutup hasil presentasi kami. Kami
mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita sudah memaparkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Ada 4 tema. Yang pertama tadi apa? Pertumbuhan internal dan eksternal. Yang kedua, Pertumbuhan dan perbedaan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang ketiga, bagaimana pengaruh air pada tanaman Oh. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. tanaman cabai. Ya, di sini ya sedikit kita simpulkan dari pembahasan kita 4 kelompok tadi di sini ya. Materi kita yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Setelah kita mempelajari ini, tujuan pembelajaran kita tadi wajib mengetahui apa itu pertumbuhan. Apa pertumbuhan? Proses perkembangan ukuran sel atau organisme secara irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ya, jadi pertumbuhan proses pertumbuhan atau perubahan ukuran sel. Setelah materi kita ini, Ibu rasa cukup materinya? Sudah ada yang jelas atau tidak jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Oke, jadi ya itu kesimpulan kita tadi dari materi kita pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi di sini Ibu rasa cukup materi kita untuk pertemuan kali ini. Jadi di sini kita relaksasi dulu karena sudah tegang dari tadi. Bagaimana menurut kalian? Ibu mau bertanya ya. Kita menggunakan media teknik, bisa dari HP, LCD, dari buku dan link di YouTube. Apa pendapat kalian? Bagaimana? Apakah hal-hal itu bisa memotivasi belajar kalian? Bisa. Jadi kemudian apa nilai positif dari HP Android? Bisa membantu kita mencari atau menggali ilmu. Jadi jangan main HP itu balik ke rumah cetak mengasah. Oke, di sini Ibu ada tes 3 soal. Waktunya cuma 5 menit. Ya, kalian tulis soalnya di kertas selembar. Waktu cuma 5 menit ya. Satu. Siap? Ya. Satu. Apa pendapat kalian mengenai tumbuhan pucuk merah di luar kelas kalian? Ya, cukup satu. Kerjakan 5 menit cukup. Terima kasih sudah bekerja sama yang baik dan benar dan berdiskusi. Jadi sekarang ya di akhir penutupan kegiatan kita
jika itu ada salah kata, salah ucap, dan salah pikir. Jadi, Ibu mohon maaf. Jadi, kita sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita melafazkan lafaz Jadi, untuk minggu depan kita lanjutkan materi kita, yaitu materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi, kalian pelajari bagaimana pertumbuhan di lingkungan rumah kalian. Hewan khususnya ya. Ada hewan di lingkungan sekitar? Misalnya apa? Ayam, kucing, kambing, betul ya? Jadi sebelum kita belajar minggu depan, kalian amati ayam yang ada di belakang. Apakah bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya? Ya, baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Oke, ketua kelas. Ini doanya dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran di hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.